Tapi korbannya banyak. Oh, bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Kok bisa tahuan? Ya kan di Semua blow up. Semua blow up. So far yang udah ketahuan berapa? Kalau yang ketahuan selain yang korban pertama ada lagi korban kedua. Pernah diundang di sini juga kok. Iya, pokoknya dulu tuh kita kan suka nongkrong bareng. Terus kita suka ngeliat konten ada yang nggak benar semua. Kayak contoh dulu sempet viral cara ngegedein bahu dengan shoulder tap gitu. Cowok alpha male, maunya tuh kelihatan keren, bijaksana gitu. Jadi kayak lu mau nyenggol gua nggak nyenggol balik karena gua adalah cowok terkeren di TikTok gitu. Karena gua adalah cowok paling sigma gitu loh. Bro, buruan bro. Ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke guys, balik lagi di podcast Join aja bro, bareng gua Norman. Dan gue Victor. Dan hari ini kita kedatangan dua bintang tamu ya. Silakan perkenalannya Pak. Boleh dulu. Oh ya, sama gue Fajar, biasa dipanggil Matahari Terbit sih. Karena ada hubungannya Fajar sama Matahari Terbit. Oh, biasa kan nama panggilan lebih pendek ya. Kenapa Fajar dipanggil Matahari Terbit kan lebih susah gitu. Gak apa-apa, biar TikTok tuh ada branding sendiri aja. Oke. Ya, silakan satu lagi. Kalau gue perkenalkan, nama gue Rico sebagai Jimboy Berkelas. Oh, Jimboy. Gue suaranya harus diberat-beratin. Oh, emang Ke sebelah. brandingnya begitu ya. Iya, pengen berat-beratin. Nah, oke. Sebelumnya mungkin gue mau nanya ya. Ini baju kalian VV gini apa sih kalau gue boleh tahu? Ini Ini kayak Viagra. Oh, gue pikir apa? Oh, kayak anak panti gitu maksud gue. Dari mana sih ini? Boleh dijelasin sedikit mungkin ini apa sih gitu? Ya boleh jelasin. Ormas kali ya. Ormas. Oh iya ormas. Jahat. Oh iya ormas jahat. Villain. Villain. Ya nanti pas mau lebaran kita minta THR. Aduh. Bro, ini baru mulai, bro. Bro, ini baru mulai, bro. Gitu. Oke, lu bilang villain. Nah, sebenarnya yang apa ya bahasanya? Yang maksudnya lu Ini udah ada dari kapan sih? Kalian ini tuh apa sebenarnya? Kalian tuh ngapain gitu maksud gua? Sebenarnya kita villain itu dibentuk bukan karena kesengajaan, tapi karena kita nongkrong bareng sama konten kreator kayak Giliano, terus ada Rico, ada Fajar, Tegar, gitu. Terus ada siapa lagi? Ada Melvin. Peter, John gitu. Jadi kita ngobrol di suatu tempat gitu. Kita seru-seruan bareng, kita ngonten nyenggol orang bareng gitu. Jadi semua tuh sepemikiran, sefrekuensi gitu. Dan kita nggak ada tujuan buat villain, tapi kebetulan karena kita buat konten bareng terus, kita nongkrong bareng, ada komentar yang menyeletuk, emang jahat nih ini villain. Gitu. Oh, berarti yang kasih nama itu netizen. Netizen sebenarnya. Mereka yang build kita villain nih gitu. Itu jadi pas ada villain, ada yang baiknya, hero. ntar yang baiknya ini dibikin juga sama mereka. Dibikin netizen sebenarnya. Oh. Dan setelah ada celah di situ kita akhirnya goreng aja tuh villain hero. Jadi ada geng villain, ada geng hero gitu. Jadi semuanya punya fansnya masing-masing gitu. Oh, tapi sebenarnya kalian beneran berantem sama hero? Hero siapa? Yang nggak tahu maksudnya. Nggak ada yang ngaku hero kok di orang-orang lain. Oh, hero nggak ada yang ngaku, kalau villain ngaku kalian. Iya. Iya, kalau kita ngaku villain, kalau geng sebelah nggak ngaku hero, tapi kadang suka ngaku sendiri. Oh. Suka nggak mau dilabelin hero, tapi pas konten bilang hero. Kalau cuan ngaku. Oh cuan. Kalau cuan ngaku. Kalau nggak cuan nggak, saya bukan hero gitu. Iya, Oh iya. itu. Oh, awal mulanya berarti dari Nih, gue mungkin yang gue nggak ngerti gini kan, tadi lu bilang nyenggol. Nyenggolnya ini eksplisitnya negatif positif nih. Maksudnya apakah karena mereka bikin konten suatu yang salah terus lu timpain dengan suatu yang benar, atau kebalikannya buat udahlah gue senggol aja yang penting viral gitu aja kan. lah, gas gitu. Sebenarnya gimana sih asalnya? Kalau gue sih semuanya ya. Mau yang negatif, mau yang positif, senggol aja dulu. Yang penting viral. Oh. Karena kalau nggak viral nggak makan. Oh. Nggak nyenggol nggak makan. Nggak nyenggol nggak Saya makan. Jujur. Ya, jujur. Ya. Nggak munafik gue. Tapi bener loh, gara-gara nyenggol kan waktu pertama konten itu paling susah banget, dari 30.000 tuh ke atas susah banget. Tapi pas nyenggol cepet banget, Viral terus. viral terus. TikTok, IG atau TikTok specifically? Kebetulan doang. di TikTok aja. Kita jadi buat konten drama di TikTok. Kalau kita bawa ke IG jadinya cringe kayaknya.
Jadi kayak nggak relate aja gitu. Tapi itu kayak dulu yang lu bikin tuh yang Thomas sama dia. Oh, itu kan emang asli dramanya. Oh iya, enggak maksudnya asli. karena berantem orang tuh suka yang hal-hal yang kayak gitu. Iya. Iya, Itu bukan asli loh, itu settingan, asli. bukan settingan. Oh, settingan bukan kan? settingan. bukan itu. Bukan. Bukan. Itu sengaja saya kasih botol aqua kosong itu. Enggak kebetulan habis Ya, karena gua udah mikir itu pasti dilempar. Dan kalau ada isinya, bocor kepala. Waduh. Dia sengaja gua kosongin. Iya. Itu ngomong-ngomong kenapa mereka berdua bisa drama ya, si Thomas sama kok Chris? drama ya? Gimana? Bukan itu real. Iya, maksudnya kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, itulah namanya persahabatan kadang kan berantem. Kayak kalian pasti pernah berantem kan? Mereka rebut pacaran atau gimana? Enggak sih ya. Perkara apapun gua udah enggak Tahu ya. berat badan aja sih katanya, kok Thomas nggak turun-turun ya kan, yang satu kok turun terus, sebel Oh, iya. jadinya, ada cemburu gitu. Oh iya, Kak. Mungkin Udah ini kok bicaranya kalau Thomas sama Zeus itu villain juga. enggak sih. Enggak. Enggak, bukan. Cuman si Zeus sama Thomas pernah ikut ke Pepancho. Tapi kita branding hero versus villain. Si Zeusnya jadi villain, Thomasnya jadi hero. Tapi gue pengen nanya deh, pernah nggak berantem? Maksudnya ada yang Maksudnya kalau ketemu tuh sampai wah, Intens. kayak ya sampai berantem gitu. senggol bacok beneran, sampai jadi personal gitu pernah nggak? Siapa ketemu siapa nih I maksudnya? don't know, ya grup villain dan hero. Kan maksudnya sorry ya, namanya kalian kan nyenggol orang terus, mungkin ada at one point beneran anjing, kayak kelewatan juga ya lu orang. iya. Ada gak sih? Soalnya mulut lu berdua kayak agak sampah aja. Nggak, serius. Bukannya sampah, jujur. Nggak Oh iya, munafik. oke, Beda. boleh, nggak apa-apa. Gimana? Ada gak sih? Pernah nggak? Emang ada Jor? Nggak, mau spill gak sih? Kayaknya Spill nggak lah. ada. Gua Nggak pengen tahu justru ya nih Nggak ada bapak-bapak yang nggak pernah main TikTok. Iya. Nggak ada. 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 Oh lu. Gua ada. Oh dia ada, berarti dia cerita. Lu yang ditegor orang atau lu yang kesel sama orang? Jadi gua kan selama ini konten kan nyenggol apa yang ada di sosial media kan. Jadi apa yang dia buat konten selalu gua bahas. Nah, ada orang nih ternyata yang nggak suka mungkin sama konten gua. Sorry Jar, gue potong dikit. Ini lu nyenggolnya kayak dia asal semua senggol apa eksplisit positif doang nih lu? Oh, maksudnya sesuatu ya menurut lu ini salah terus lu benerin atau wah apa aja gua hajar kayak Rico. Lebih ke jokes aja sih karena Oh, dia jokes, pernah oke. ngomong dia itu adalah kubu ini. Ternyata maksudnya gini, netizen bilang lu kubu ini nih, tapi dia nggak bilang gua bukan kubu ini gitu. Oh, Sering oke. Akhirnya gue gali nih konten dia, ternyata dia pernah ngomong ternyata dia itu kubu ini gitu. Oke. Oh berarti lu sampai ngegali sebegitu dalam ya? Nah, iya dong, karena itu bahan konten. Kita kan konten kreator harus lihat dong lawan kita mau senggol gimana. Kayak lagi ngerosting orang aja. Ya, betul. Kita harus cari materinya. Betul. Dan itu gue anggap sebagai ya kita seru-seruan jokes, dan gue selalu buat konten apa yang dia buat, bukan personal gitu. Kayak misalkan ada suatu kerajaan yang suka jalan di tengah-tengah terus shoulder tap push up gitu. Ya gue senggol apa konten itu. Jadi mereka shoulder tap gue ikutin gitu. Tapi gue nggak bilang kalau orang itu suka gitu, enggak kan. Gitu. Jadi kayak apa yang di konten, tapi mereka terkadang belum siap menerima itu kritik itu ya. Jadi bawanya personal. Oh. Jadi dia nyenggol balik, tapi menurut gue nyenggol itu nggak keren gitu. Nenggolnya mungkin bawa-bawa Berapi-api udah terlalu personal Iya. gitu. Baperan. Lu ditegur secara langsung secara Waduh, verbal. cuma Konten balas konten. balas konten. Tapi akhirnya gue hubungin orangnya. Kalau Maksud itu lu sebenarnya apa, nggak bagus bro gitu. Oh. Ini oke. malah intinya tuh ngejatuhin nama lu juga. Gitu. Jadi akhirnya kita diskusi, mungkin kita nggak ada masalah ya gitu. Jadi kalau bisa ke depannya kita konten bareng aja gitu. Tapi udah baik. Clear. Udah clear. Tapi terakhir lu ngomong sama gue suka anjing-anjingin nih orang nih di rumah lu. Mana ada. Siapa kok? Ya nggak enak gue nyebut Gua namanya. kayaknya tahu. Nggak enak Mana gue. Gua ada. kayaknya tahu. Ya, coba lu sebutin. Bukan. Bukan. Udah ditut ya. Bukan. Siapa ya? Oke. Sampai segitunya ya. Aja sampai gitu. Tapi di luar itu nggak ada berarti. Nggak ada sih. Berarti maksudnya cukup profesional lah dua circle ini. Karena kan maksudnya kalian kalau nggak ada mereka juga nggak bisa ngerosting siapa-siapa dong. Iya. Nggak siapa aja sih kita roasting sih sebenarnya. Iya, tapi Oke, kebalik pernah nggak kalian di roasting dia? Mau banget. Tapi nggak pernah. Nggak pernah. Karena mereka brandingnya Sigma. Sigma. Cowok alpha male. Maunya tuh kelihatan keren, bijaksana gitu. Jadi kayak gue mau nyenggol gue nggak nyenggol balik karena gue adalah cowok terkeren di TikTok gitu. Karena gue adalah cowok paling Sigma gitu loh. Jadi kayak mereka tuh
nggak mau. Dan sebenarnya Ngomong aja sih tinggal disensor. Gak apa-apa ngomong bro, lanjut. Ngomong aja. Jangan difilter bro, nggak seru. Tenang aja. Serius sampai segitunya anjing. Gue puji Sampai- Tuhan ngomongin TikTok. sampai ada seseorang yang dari gue kenal nih sama temen gue, sebut aja Kak kan. Kak ini foto bareng sama sang raja gitu. Lu kenal ini enggak? Dia itu si sang raja itu ngomong, oh gue gak kenal bro, si siapa ya gitu. Padahal kita pernah ketemu, pernah ngopi bareng gitu. Oh, ini yang diomongin diri lu sendiri. Diri gue sendiri. Oh, Gitu. Soalnya lu kenapa mesti di rumah? Refleks. on flag. Refleks. Ini kayak cerita fiktif lo anjir. Serius ya? Ada kayak gini ya? Serius. Itu maksudnya Serius. beratin tuh kayak sensor dari bakso borok gitu gak sih? Sensor, kita sensor. Gitu. Gua agak shock sih. Gua agak kayak gua ketuaan ya buat ini. Itu dia bro. Maksudnya gila anjir. Maksudnya kok di generasi kita gak ada yang gitu ya? Gua nggak tahu sih bro. Enggak, kalau generasi lu pada kan langsung main bacok-bacokan nyamperin. Enggak juga sih, enggak sebarbar itu gitu maksud gua. Tapi gak ada juga bro yang bawa parang. Sini Gila ya. Gak ada juga. Gila men. Gua kayak agak shock. Iya gue juga shock Nah, sih. karena gue mau nanya deh, hero villain ini tuh specifically di dunia fitness atau sebenarnya ini tuh nggak terbatas di fitness sih, Lebih ke fitness, Fitness sih. sih. lebih ke fitness. Awalnya karena backgroundnya dari influencer fitness ya. Iya, pokoknya dulu tuh kita kan suka nongkrong bareng. Terus kita suka ngeliat konten ada yang nggak benar semua. Kayak contoh dulu sempet viral cara ngegedein bahu dengan shoulder tap gitu. Contohnya yang paling dasar. Nah itu kan sebenarnya nggak benar tuh. Gedein bahu bukan dengan shoulder tap, tapi dengan angkat beban. Kayak lat raise atau kayak apa side delt segala macem. Nah itu kan udah termasuk penyimpangan lah. Nah dari situ kita benerin, kita kasih tahu cara yang benar gimana kayak gitu. Berawal dari keresahan itu ya. Betul, berawal dari keresahan influencer yang kasih informasi yang misleading, betul. Tapi ya sorry ngomong. Cuman kenapa berakhir jadi senggol menyenggol? Bentar, gue tuh gak ngerti gitu loh. Dia kok bisa memberikan informasi seperti itu? Dia sadar dia salah dan disengaja karena untuk kontennya supaya viral? Atau dia benar-benar gak tahu sih? Kalau menurut gue mungkin karena pengalaman pribadi ya. Hah? Mungkin nggak tahu, mungkin dia sering ngelakuin gerakan itu, menurut dia oh efektif nih di badan dia, jadi dia nge-share hal seperti itu. Mungkin, gua nggak tahu. Itu shoulder tap kan? Tahu. Yang kayak gimana? Sambil Ya kayak gitulah. Setel lagunya lah. Enggak, gue gak habis pikir gitu loh. Maksud gue ini kan sesuatu yang gak mungkin. Lu ngerti gak? Ya, Dengan shoulder tap gak mungkin. Mungkin. Gimana caranya bro? Gue udah ngelakuin shoulder tap kurang lebih setahun lah. Gede shoulder gue. Soalnya gue injek Stano juga soalnya. Stano gue injek, HGH gue injek juga. Kita belum masuk ke topik pembahasan itu sih. Enggak. Langsung aja masuk. Enggak, kalau real enggak kan? Harusnya enggak dong. Iya kalau pakai steroid gede. Oh jadi lu nuduh orang itu pakai steroid? Enggak. Oh enggak. Gua nuduh diri gua Oh sendiri. iya, bukan orang itu. Menurut gue sih bukan roid sih. Apa dong? Sintol. Oh sih. Pasti gede. Gede. Ya. Gue gak ngerti gitu, maksud gue ada ngelakuin yang salah, kayak contoh lah ya, lu ngomong lu mau gedein kaki, tapi lu malah main bicep gitu kan, maksud gue kan bersimpang gitu loh, maksud gue yang jelas-jelas tahu lah itu salah gitu loh, maksud gue masa dia nggak tahu gitu loh. Tadi kan pin gedein kaki pakai bicep kan? Pakai bis. Pakai main tangan gitu, main bicep. Enggak, dia main gedein bicep pakai kaki. Hah? Lu melihat kan? Gimana sih anjing? Gue berasa kayak lagi. Ini nggak bisa praktekin. Gue kayak lagi ngomong sama orang Jadi mabok. kakinya diangkat, terus bicep curl pakai kaki. Hah? Sungguh, itu namanya penemuan baru sih. Dia kayaknya bercanda kali bro, itu Itu nggak tahu bercanda apa enggak, tapi gue coba sih. gue juga gak ngerti bro, ini apa sih ini? Ini manusia normal gak sih? Ya pokoknya yang nonton pasti ada yang komen, lu baca aja. Kakinya di tangan, tangannya di kaki ya? Apa Lagi gimana sih anjing? Gue bingung tai. Hah? Ada kayak gitu ya? Ada. Karena kan dia ini kan pencetus workout gak harus di gym. Jadi harus bisa dimanapun, di mana aja gitu. Dia kayak pokoknya kalau di mana aja push up 25 kali 3 gitu. Itu jadi maksudnya
itu motivasi loh buat kita orang yang nggak bisa member gym ya kok ya. Jadi kita bisa workout di mana aja, pakai apa aja gitu. Apaan? Memang beneran. Lu ngerjain kita ya anjir. Kagak. Enggak serius gua bercanda bro. Ini bener. Bener Ini absurd banget podcast ini. Gue Ntar abis lu upload ada yang komen pasti. Oh ini nih. Ntar abis ini kasih lihat gua videonya bener ya. Iya, benar gue lihat benar. Ada. anjir nggak ngerti men. Ada. Ya pantas aja disenggol anjing, gua juga gendek juga anjir ya kan. Tapi sebenarnya itu video lama sih. Video lama. Kayak kita iseng aja kan kita suka menyelam kan. Iya. Menyelam. Tapi itu works lah untuk secara konten. Kalian semua tim villain ini naik semua. Ya sebenarnya itu salah satu efek aja sih. Yang penting tujuan awal kita adalah untuk meluruskan informasi yang misleading. Oh, gue pikir tujuan awalnya duit, bukan ya? Itu mah bonus aja. Oh, bonus. Bonus. Oke, kalau gitu ya, gue mau bertanya gini. Lu waktu tahu nih, karena ini sama-sama influencer gym, kenapa nggak daripada lu sendiri-sendirian, lu adu mungkin kekuatan atau event atau apalah, mungkin adu bench press atau squat dan sebagainya bareng gitu. Kalian sebelumnya pasti saling kenal dong. Sama mereka pun kalian tahu kan. Mereka nih siapa yang lu maksud? Yang tadi lu yang, sindir yang bisa Oh. main kaki. Kalau gua jujur nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu. Ngelihat doang secara langsung tapi nggak salaman, nggak ngobrol, cuma lihat doang. Karena Semuanya sih. Kalau dia yang salamin. pernah. Dia yang pernah ketemu. Udah gua salamin, kenalan semua. Salamannya pakai kaki. Kan kebalik kan. Tapi yang sebenarnya gua nggak bermasalah sama si orang yang diomongin ini. Tapi yang gua nggak demennya tuh sama fans-fansnya. Terlalu fanatik kalau ngelindungin orang ini loh. lu jadi di bash juga dong sama orang-orang. Ya, bisa kurang lebih lah kayak gitu. Bro, tapi kan posisinya kan lu tahu dong. Maksudnya kalau di sosmed itu kan bisa jadi buzzer ya, dia juga sebenarnya gitu, bukan fansnya, bisa jadi dong. Ya bisa jadi, cuma gua nggak mikirin hal kayak gitu sih. Iya kan? Maksud gua fans-fansnya ini terlalu mendewakan lah istilahnya. Oh, ya mungkin Sampai ngomong hal-hal yang tidak sepantasnya, ngata-ngatain fisik atau sampai bawa rasis, bawa agama gitu. Lu dikatain gitu. Gua mah udah makanan sehari-hari. Yang paling parah apa? Botak paling. Iya, botak paling. Ya kalau Yang paling botak mah parah. tiap hari juga dia gua katain. Gua paling parah dikatain neti gua. Paling Tersinggung lu ya. tersinggung gua. Udah susah-susah. Gua padahal udah HGH, Stano, udah gua masuk semua badan gini-gini doang. Agak unik ya. Iya. Agak lain. Emang kalian pakai? Dia pakai sih. Lu enggak? Kan gue perawat, gue yang nyuntikin. Ya, dia nyuntikin. Nyuntikin. Tapi bukan nyuntik jarum suntik. Aduh, masa sih? Kok Wah, udah ini. Saling menyuntik. aduh. Gue belum siap mau Dia tuh sering pakai wig loh. Kalau nyuntik pakai wig. Pernah. Dulu pakai apa ya? Iya, dia suka pakai wig. Pakai Cosplay. wig. Kita cosplay aja dari dokter Johnny Sins. Oh, lu jadi susternya. Jadi susternya gitu. Oh. Jadi ngonten cosplay, malamnya cosplay juga, tapi nggak dikontenin. Oh. Biasanya kan namanya fake hospital. Ini fake neti. Wah iya. Neti. Masuk. Fake neti masuk. bisa. Oh. Lanjut, Oke. Bentar. Gua ngomong-ngomong ya, perihal semua tadi kan gue udah nanya. Lu nggak pernah coba untuk adu secara kekuatan di pertandingan sama mereka? Atau cuman konten doang. Contoh lah kayak sekarang lu ngaduin event Panco. Kenapa nggak undang mereka untuk lawan kalian? Justru dulu gua sama Fajar pernah bikin event namanya Pepanco ya Jar ya. Tuh. P Panco ya. Pepanco. Emang event khusus main panco. Oke. Kita udah undang hero-hero, cuma pada nggak datang. Pada nggak datang. Ya buat apa kita tanding sama mereka kalau datang aja nggak mau. Sebentar. Gua kok waktu lihat posternya hero-nya kok malah Zeus kayak gitu-gitu sih. Ya untuk mengganti mereka. Iya, jadi kita buat gimmick baru. Kita buat Tapi aslinya bukan yang di situ. Bukan Iya, yang dipasang di situ. jadi kita buat branding baru lah, hero tuh kita angkat yang hero baru lah gitu. Oh gitu. New gen gitu. New gen. Tapi lu angkat mereka ada alasan khusus? Karena mereka di content creator sih baik sih kelihatannya. Jadi kita ngeliat yang hero-hero banget nih, mereka tuh nggak pernah nyenggol, positive vibes gitu kan. Jadi wah hero cocok nih gitu. Lucu juga yang angkat hero-nya villain ya. Iya, Sebenarnya gimana sih? sebenarnya bukan ngangkat, kita ngundang jadi representatif. Oh gitu. Lu nggak pernah senggol mereka? Konten mereka ada yang salah? Yang sekarang, yang new gen? Yang sekarang, Iya, ada yang salah nggak? waduh, ini udah berat nih pembahasan ini kalau sekarang. Kayak enggak sih. Maksudnya kalau salah pun
nggak seaneh itu gitu, nggak seabsurd itu, ya nggak sampai ngomong kalau baju gue bisa bikin naikin performa latihan gitu, nggak gitu. Ada sebenarnya ada satu. Gimana sih? Bingung gua. Tapi ini udah kasusnya udah melebar kemana-mana ini. Lu tahu gak kasus yang Hero sempet viral kemarin? Yang mana dulu nih? Yang Banyak mana banget nih? nih kayaknya. Yang CBL. Iya, El Cabul. Oh, yang cabul. Lu tahu? Enggak, aku sebut aja nanti kan kalau bisa itu bisa gua cut. Enggak, kalau ini nggak bisa disebut namanya, kasihan. Ya oke, ceritanya Ya, dulu coba. Fajar ya ceritain dah. Gue sih Lu aja. Ya enggak apa-apa biar lu kalau Enggak, ada dari masalah, tadi lu gue yang ngomong dicari. soalnya. nggak enak kalau Kalian ini kebanyakan nyenggol orang hidup tenang gak sih? Gue boleh kalau betul. Tenang. Kita sholat rajin Lu kok. lihat tuh muka tenang, tapi enggak apa-apa Fajar. Soalnya gua sih tenang Fajar yang enggak. Justru yang ngeberesin dia. Gas. Coba. Yang mana gue pengen tahu. Kan gua nggak update nih sama dia. Coba yang mana sih? di konten dia kan nyenggol banget ya. Gue tuh nggak mau terlalu ofensif nyenggolnya. Ketika Oke. dia terlalu nyenggol, gue pengennya tuh agak ngeredam gitu. Oke. Jadi kalau terlalu diserang, apalagi anak ini di bawah umur ya, maksudnya menurut gua kita nggak wise gitu, nggak, maksudnya anak bawah umur ya udahlah gitu. Ya. Maksudnya, Enggak, lu ceritain dulu ceritanya Konteksnya gimana. dong, konteksnya. Jangan Ini kan jangan umur. Penonton pada nggak tahu nih pemirsa nih. Coba. contohnya gua si El Cabul nih, ini si ceweknya nih, gua chat nih, terus kayak lop. Kan ini chat lop. Terus balas terong. Balasnya apa nih? Ya lu masa lupa sih, gimana lu kan harusnya lu tahu. Anjing, lempar batu. Ini lu anjing. Gua emosi juga sama dia, kita gebukin aja. Dia main aman. Anjing nih gua kedek juga nih. Cepetan. Ceritanya yang bener dong dari awal sampai akhir. Awalnya chatnya lop lop gitu, terus lu kayak ngasih apa nah? Terong. Like kalau gimana ya? Enggak terong. Oh nggak terong ya. Si korbannya juga cuek. Nggak cuek. Pokoknya di akhir dia ngomong, jadi si korban ini posting kayak pakaian gym lah. Wajar ya kalau cewek pakaian gym kan. Iya kayak- wajar. Nah, terus di komentar. Komentarnya, maksud gue bilang sih, Bilang aja sih. Bilang aja enggak apa-apa. di Bilang chat aja. kecil gitu. Anjay. Ya maksud Bajunya kekecilan kan? Bisa jadi. Bisa Iya. jadi. Itu gua Tapi nggak ada konteks. nggak ada konteks. Oke. Kecil doang. Kecil Iya. Doang. Lalu sama cewek ini dibales lagi. Dibales terus di Kontenin. konten di post aja sih. Cuman udah dihapus lagi. Mungkin kayaknya akan tahu kalau bakal rame gitu, dan kayaknya malah jadi banyak bahan nih orang-orang nih. Oh. Gitu. Ya tapi si korbannya udah upload di IG story udah. Tapi lu belain enggak di akun lu yang fuckboy? Belain siapa? Korbannya dong. Kan lu kan- Masa pelakunya. Lu kan berapa kali kan seringnya kan kayak sekarang aja kan lu belain korban yang dilecehin gitu. Itu di fuckboy lu angkat enggak? Stay true, be true. Sebenarnya di mana-mana kalau ada kasus pelecehan pasti yang salah korban. Pelaku tidak pernah salah. Oh gitu ya? Iya. Kenapa korbannya memakai pakaian yang minim? Kenapa harus korbannya pamer aurat gitu? Bukan salah pelaku, salah korbannya yang mengundang nafsu si pelaku. Ini gue yang bego apa dia yang anjing? Ya tapi benar. Bener. Iya. Bukan salah pelaku, di mana-mana salah korban pelecehan. Itu kalau kata orang-orang yang dukung pelaku. Kita kan nggak bisa ngatur pikiran orang ya. Walaupun dalam artian, alah lu ngapain sih? Udah tahu badan lu jelek, kayak nggak tahu diri pakai legging misalnya. Ya udah di dalam hati aja lah, nggak usah lu ikut campur urusan orang gitu loh maksud gua. Betul, Bener kan? Itu kan kontrol diri ya. Betul, kontrol kontrol diri ya. diri. Kalau pikiran kita kan kadang ya namanya kita lah siapa sih kita kadang ada aja lah pikiran nih kok kayaknya nggak tahu diri. Tapi kan itu bisa lu kontrol. Betul, bisa Betul dikontrol. dong, Iya, Betul. makanya kalau lu nggak bisa kontrol lu jadi cabul. Betul. Ya simpel, intinya omongan lu itu doang.
Iya dong. Ya benar. Iya, lu muter. Lu pengen nyari bahasa yang aman kan lu? Ada anjir, nggak ada gitu loh. Gak bilang El Cabul udah. Iya benar, makanya gue setuju sama dia. Dia ngomong gitu ya make sense gitu loh, ya kan? Terlepas dari apapun. Ya bro, gini deh, berapa kali sih kita lihat di jalan ada cewek cakep, Banyak ya sering. kan? Jadi cakep bener, pengen deh. Kan nggak benar kita lakuin dong. Betul. Kalau iya kita jadi pemerkosa anjir. Betul. Jadi Fair dong. di dalam hati aja, nggak usah Iya. lu ubar-ubar kan. Ganjir. Lu tuh bedanya lu sama pemerkosa, lu nggak lakuin anjing. Di pikiran mah sama. Ya benar sih. Benar sih. Fair kok. Lebih baik nyekek daripada mencekek. Bentar. Ini udah beda nih. Ini beda konteks nih. Gue mikir nih. Bentar. Kenapa tiba-tiba dia jadi begitu ya? Gas. Gue mau nanya. Terus posisinya abis itu gimana ceritanya? Ya abis itu kan akhirnya banyak yang viralin. Jadi kita, semua orang villain juga buat konten terkait si tersangka ini soal pelecehan itu. Jadi kayak di roasting lah. digoreng terus digoreng. Jujur gue nggak tega sebenarnya karena Kenapa? yang di roasting ini menurut gue masih di bawah umur, tapi itu bukan jadi pembenaran gitu. Iya. Karena gue nggak suka banget klarifikasinya. Kalau udah klarifikasi minta maaf, tapi gue bilang tapi karena umur gue bisa segini gue nggak suka gitu. Oh, emang dia ngomong gitu? Ada gitu kan ngomong. Iya, jadi Oh, justifikasinya umur? betul. Enggak dong. Salah satunya. Nggak, kalau menurut gue kalau minta maaf aja, nggak usah ada klarifikasi, apalagi ngasih quotes. Gitu. Di akhir ngasih quotes kayak ya itu dia biasanya kalau geng mereka kan ada quotes di akhir. Anjir. Ceweknya juga belum ngomong. Cewek nggak tahu, gua nggak kenal ceweknya. Oh, lu nggak? Enggak. Dan menurut gue minta maaf itu udah keren sih. Jadi kayak Ya udah cukup sampai sana. harusnya cukup sampai sana. Jangan Itu, ini. Ya udah kita clear. Tapi yang gue nggak suka tuh komentarnya. Jadi komentarnya itu udah bro cowok kayak gitu kok. Gue nggak mau disamain sama lu gitu. Cowok kayak gitu kok wajar lah cowok gitu. Testosteronnya tinggi gitu. Iya aja. Wajar cowok gitu. Bentar. Tapi Testosternya tinggi emang dia pakai roid? nggak tahu kan emang dia pakai tongkat Ali. Oh iya, tongkat ahli. Ashwagandha. Ashwagandha. Iya, iya. Testo booster enggak? Iya, testo booster. Ya, terus. Sorry. Itu belum. Jadi kita tuh sekarang lebih fokus ke komentar netizennya karena si pelaku ini ya udah minta maaf, kita anggap clear. Komentarnya yang nyebelin itu, yang ngebahas membenarkan tindak pelecehan, tapi dia sebenarnya yang komentar atau nge-stitch nih masalah gue tuh nggak membela si ini gitu. Tapi dengan cara lo bertele-tele ngomong dia tuh masih kecil, dia tuh wajar lah manusia ada salahnya. Jadi kayak apa ya? Lu ngebelain gitu. Harusnya nggak usah kayak lu bilangnya gini aja. Iya dia masalah nanti gue tegur selesai. Tapi kayak ada pembelaan lain. Jadi kayak seolah-olah lu tuh membela tindak pelecehan gitu. Harusnya nggak usah gitu bro. Tapi dia ngomong sampai klarifikasi nih. Ada orang saya tidak membenarkan gini. Ya gue tahu lu nggak ngomong gua membenarkan pelecehan seksual, tapi kan cara lu kontennya itu loh. Gitu. Jadi kita goreng lagi tuh netizennya yang kita goreng sekarang. Gua mau sama-samain sama mereka. Oh, malah sekarang lu goreng netizennya? Iya, lagi betul. banyak netizen yang kayak si Melvin juga komentarnya gitu semua. Loh kok ini gara-gara banyak kejadian kayak gini makanya lu bikin yang fuckboy. Enggak, itu mah udah lama. Sama itu. Udah lama. Beda kasus. Tapi fuckboy kan bahasnya tentang gini-gini juga kan. Iya gitu. Kalau akun gue juga membahas tentang pelecehan. Pokoknya menurut gue apapun alasannya pelecehan tidak dibenarkan, coy. Betul. Walaupun si korban pakai pakaian yang kebuka, mau telanjang sekalipun. Iyalah. Ya, tetapi kita nggak mempunyai hak untuk melecehkan orang tersebut. Iyalah. Kalaupun memang kita nafsunya tinggi ya udah kita simpan dalam hati aja, nggak usah sampai menyakiti orang tersebut. Gitu. Iyalah. Makanya. Makanya hati gue banyak yang gue simpen, bro. Iya banyak ya. Oh punya bini lagi di tempat lain? Enggak. Oh, enggak. Bro, jangan gitu dong, bro. Kok tiba-tiba begitu, bro? Jauh loh, bro, kita konteksnya. Kalau ke rumah dia itu tembok di rumah tuh bolong. 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 Oh. Kayak glory hole tau gak glory hole. Iya, Tapi glory kalau hole. glory hole kan dibuat. Oh, ini Dibuat. sering dicucuk. Saulin punya, bro. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, lu buat udah lama. Yang baru-baru ini juga kan sama kan? Udah lama Kasusnya nggak juga. Yang apa aja kasusnya? Yang baru di kemarin lu bahas gua, Pak. Oh iya baru. Mirip. Baru bulan ini. Pelecehan juga. Iya bulan ini. Yang tadi kita bahas itu, yang tadi. Kenapa dibahas? Maksud gue kenapa lu bahas itu? Apakah karena kasusnya menarik atau karena orangnya menarik? Karena kasusnya menarik. Karena menurut gue.
kasus bilangnya orangnya kan mau nyenggol. Enggak, kita fokus ke kasusnya. Oh, gitu. Enggak ke orang gitu. Coba personal. kasih tahu teman-teman ceritanya gimana sih bro, yang benernya, cerita case-nya yang benernya. Pada intinya. Tadi udah. Bukan. Ini beda lagi bro. Enggak sama. Oh, sama? Buset dah. Sama. Loh, Bro, nih cut dulu. Oke. Sekarang Udah. si ceweknya nih, ceweknya Ceweknya. sudah bisa nerima. Ya kalau itu gua nggak tahu bisa Dia orang dia nggak nerima kenal. atau enggak. Nih gua cut lagi nih bentuknya. Enggak kenal. Enggak. Oh, Ya mungkin sekarang masih belum bisa terima ya. Namanya siapa yang terima dilecehkan sih? Kan nggak ada yang tahu ya. Dia sih terima sih, dia terima. dilecehin senang. kayak gitu serba salah sih bro. Di posting, tambah fotonya tambah di mana-mana. Tapi habis gak sih? Ya Enggak, kan? gua mau nanya, orangnya habis gak sih? Maksudnya habis? Habis as in, I don't know, kan selebgram ya. Ya. Sampai ngunci akun ada. Oh enggak sih, malah fans-fansnya masih banyak yang mendukung. Sumpah lu, Oh, iya, udah jelas. salah, serius nih. Jelas. Ini kita ngomong TikTok apa IG ya? Ya TikTok lah. IG juga. Tapi kalau IG nggak terlalu dibahas karena emang Oh, memang ini hidupnya di TikTok ya? Iya. Oh. Wow. Apa sih yang ada di pikiran orang-orang di TikTok? Gua kalian kan lebih ngerti nih ya. Kok bisa udah salah nih dibelain gitu maksud gua? Ya kalau menurut gue emang calon-calon pelaku pelecehan di masa depan pasti akan mendukung sesama pelaku. Menurut gue itu aja sih. kelas king. Wah, shit, gila. Kelas. Gila. Mana mahkota dia kasih? Kasih dong, kasih. Oh, oke, udah. Gua udah nggak mau bahas pelecehan. Bahas lagi dong biar FYP nih podcastnya. Jangan bro, jangan. Jangan bro. Kecuali mau sebut merek. Oh, Ayo silakan. jangan. Jangan ya. Tapi korbannya banyak, Oh, bukan cuma satu. bukan cuma satu. Kok bisa tahuan? Ya kan di Semua blow up. semua blow up. So far yang udah ketahuan berapa? Kalau yang ketahuan selain yang korban pertama ada lagi korban kedua. Pernah diundang di sini juga kok korbannya. Gua tahu. Chris Siapa? Putra kan? Oh, salah. Salah. Oh, Marco sih gua rasa. Ya, Wijaya. Bukan. Wijaya. Bukan. Cewek. Thomas. Thomas. Ya, Thomas gede sih. Sensor. Thomas sih. Sensor dong, gua gak enak sama korbannya. Oh iya. Jangan. Gede soalnya. Gede. Thomas. Ya pokoknya dari satu korban speak up, ada lagi korban selanjutnya speak up juga. Sebenarnya ada lagi korban-korban selanjutnya tapi nggak ngomong. nggak berani ya sebenarnya. Kalau nggak berani gue lo tahu. Ya kan ada Laporan sama lu. tembok berbicara. Ada aja yang tahu. Udah kayak Intel lu gue Udah. lihat. Pernah lihat gak lu Cina Intel? Bro, itu korbannya semua sifatnya itu di komen langsung atau di DM? DM Oh, semua. DM kan berarti kan sebenarnya kalau orangnya Personal. ceritanya ya si korbannya nggak cerita kan nggak ada yang tahu kan? Betul. Ya kan korbannya cerita anjir. Iya, maksud gua itu kan kalau yang tadi kan komen. Oh, Semua iya. orang bisa baca. Nah, Kan? itu kan di DM kan, makanya ada influencer yang nanya, emang boleh ya nyebar isi DM gitu kan privacy. Anjing nggak bisa gitu lah bro. Nah di situ akhirnya gue buat konten untuk hukum pasal tentang langsung chat gitu. Kalau di screenshot terus di sosmednya itu gue masukin pasalnya dan ternyata ada itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ada kecuali tindak pidana. Contohnya itu Pelecehan. buat bukti. Oh, untuk buat membela bukti diri boleh. itu boleh. Betul. Emang nih korban-korbannya nggak ada pacar atau gimana, nggak ada yang belain maksudnya? Yang belain? Ya nggak tahu gue. Kalau korban-korbannya mah kan nggak Tahu kenal. korbannya kan. Tahu. Ada pacar nggak? Ada. Tapi pacarnya bilang bukan hak dia untuk apa ya ngomongnya, bantu speak up lah. Jadi memang dari korbannya dulu yang harus speak up, baru dari pacarnya yang bantu support. Supportnya entah dalam emosional, entah dalam kasih kata-kata quote semangat lah, kurang lebih gitu. Dari semua kasus ada nggak yang sampai ngirim foto? Foto belum sih. Kalau ada kirim pun kecil mungkin ya. Belum tahu juga sih. Saat ini ada di DM. Lu kan banyak yang DM. Oh ya lu banyak kan tadi udah kasih lihat. Tadi gua kasih. Ya itu makanya lu itu jadi korban Tor ya. Iya, gua hampir Karena lu suka pamer nenen lu suka bugil. Lu bayangin naik panggung cuman pakai celana nggak pakai baju. Ya makanya lu di DM tuh terong semua DM lu. Ya, Tapi kayaknya gue liat dia juga demen kayaknya. Seneng dia memang. Dia tiap kali dapat mandir ada yang baru gitu. Emang iya. Jadi teman-teman DM aja ke Victor nggak apa-apa ya. Gue pakai pernah DM juga kayaknya. akun gua kan yang megang lu. Iya makanya gue. Dah, gue mau ganti topik. Gue udah nggak mau bahas pelecehan. Oke, kita masuk ke Panco aja, Panco. Panco, Ya, boleh. Gua sebelum masuk ke Panco, ini lu bikin event ini sebenarnya asal mulanya kan tadi lu udah bilang mau
supaya hero datang. Setelah itu kok jadi lanjut nih. Itu lu tahu kan event Panco tuh tadinya udah ada kan. Ingat gue dulu Bang Hafni ya sempat bikin. Gorila. Bener ya. Ini memang lu udah mau meneruskan dia atau lu memang ya nggak ada hubungannya lah sama sekali dengan dia, lu cuman pengen bikin aja. Kok bisa tiba-tiba kenapa Panco? Emang gitu kalian loh. berdua Panco? Nah iya, kenapa Panco gitu loh? Kenapa nggak? Lu jago sama Thomas jago Press squad banyak kan? Dia jawab Jer. Gimana Jer? Kalau gua Panco itu sebenarnya hobi sih, senang-senang karena olahraganya tuh kompetitif. Dari dulu. Enggak dari dulu sih. Kalau dulu kan kayaknya udah dulu banget ya. Gua Panco dari tahun 2021. Oh, udah lama. Iya. Tapi kan kalau Baru sebenarnya mah 2021 mah. Baru ya? Baru. Sama 3 tahun dibanding dengan atlet-atlet yang pro mereka udah dari 2016, 2012. Mana kemarin sore ini mah. Iya, anak kemarin sore ya. Anak kemarin sore yang sok keras gitu. Sok keras. Jadi gue buat konten TikTok tuh kan Panco tuh banting-banting orang nih gitu. Jadi bocil-bocil tuh pada ngeliat gue kuat banget. Padahal sih nggak sekuat itu gitu. Sombong deh. Gue patahin nih katanya. Gue patahin. Ngadu tar, coba. Gue mau lihat. Wah, gue nggak bisa Panco. Malu pasti kalah gue. Ada tekniknya bro, nggak sembarangan. Gitu. Jadi Lo sama Thomas menang siapa? waktu itu sih masih gue ya. Oh, serius lu? Thomas ini sekarang improve banget, Naik ya? naik banget. Naik daun. Jadi kan dia teknik ya. Waktu pertama kali gue ketemu Thomas, dia tuh yang Brut tengil. aja. Dia tengil, Oh. DM gua, bang, Panco Yusin sama gua gitu. Anjir. Serius. Karena dia pikir bisa ngalahin gua. Itu pertama kali tuh. Ternyata enggak, tahan tengah aja. Pakai teknik namanya top roll. Jadi top roll tuh cuma nahan gini aja set. Udah Thomasnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia belum paham teknik. Jadi gini. Panco itu teknik penting, power penting. Ketika tekniknya nggak ada, powernya nggak masuk. Oh, berarti teknik nomor 1. Nggak juga, harus selaras. Kalau misalkan pakai power, ada nih orang yang kuat banget, powernya kuat bisa ngalahin teknik. Ternyata emang powernya kuat banget, Badak banget aja. badak banget, walaupun tekniknya jelek. Nah apalagi tekniknya bagus, berarti ntar force powernya masuk ke teknik. Kan kalau Panco kan ada cuma narik-narik ya, powernya kuat nih bicep ini kayak bicep curl, tapi dia nggak pakai teknik buat rising, ada sama teknik rising itu naikin wrist ke atas. Coba ya. Ada top Coba. roll. Kita tahan aja dia serang. Nggak mau kan mau Kita tower defense. minggu depan mau tanding putus biset bro. Iya sih. Oke, gua lanjut dulu tadi. Kenapa di Panco? Gara-gara tadi kan lu udah ceritakan tadi setengah tuh, Ya, kepotong. gue suka hobinya, buat kontennya, gue kenal banyak orang. Karena gue mulai naik tuh di Panco, banyak yang nge-DM gue. Bang, mau join Panco bang, itu masih tahun 2023. Itu Panco belum serame Sekarang. 2004. Ini 2002 lah, 2023. Banyak nge-DM. Tapi menurut gue DM itu sebenarnya nggak sopan. Karena nggak pakai salam. Gue kan apa ya, maksudnya kalau ngeliat anak-anak yang chat kan, bang malam gitu. Nama gue ini. Kalau gue kan enak lah ya, kadang kita nggak kenal. Dia langsung gini, Panco. Anjir. Panco. Tapi bener loh bro, anak yang ya maaf ya, gua bukan mengeneralisir ya lagi-lagi ya, tapi gua akuin sih yang generasi sekarang sih jarang yang sopan sih bro. Gua ngomong apa adanya. Iya. Ngomong tuh sama orang yang lebih tua tuh kayak nganggapnya kayak semua tuh kayak bro gitu. Iya. Kayak bro gua gitu, kayak orang udah kenal lama gitu loh. Jadi ya maaf ya, apalagi mungkin lu aja ngerasa nggak sopan, apalagi gua gitu sama dia yang udah berumur kan. Mungkin kalau di DM juga, anjir, ini orang siapa anjir, siapa lu siapa gua iya, gitu kan. betul. Kenal kagak, tapi ngomongnya bro. Iya, gua ngerti kayak temen deket makanya gitu. namanya Panco. Jadi dia ngechat gua, Panco. Info Panco di mana bro gitu. Dia bro mulu beda 5 tahun sama gua. Oke. Bahkan 10 tahun. Sebenarnya Iya. aneh ya, PPP itu kan pink kan? Pink Blackberry kan? dari BlackBerry. Kok bisa ke bawah sampai generasi sekarang? Yahoo Messenger juga pink. Jangan Lebih tua lagi. Tua banget. Tua banget. Sorry. Bener. mereka pun nggak tahu arti P sebenarnya. P itu kan pink test sinyal ya. Iya, Mereka iya. nggak tahu mungkin artinya. PPP aja udah. Udah Panco. kebiasaan. Kita nih jawab zamannya Winam ya, Winam. Winrar. Beda bro. MP3 ya kan, Winam. Lu bukan anak warnet udah. Gue for share Tinder Nah, terus. Makanya kita makanya gua suruh P Panco nih. Oh. Akhirnya gua buat grup di WhatsApp P Panco. Oh, Jadi, alah. buat bocil-bocil TikTok yang ngechat gua PPP Panco, gua masukin semua. Udah kita buat grup. Kalau nice kita banget. ada sparring, ada Nice, info kompetisi, semua di sana. Malah lu fasilitasi. Lu jadi penyelenggara sama Rico. Iya, tadinya
Gua di situ niatnya cuman seru-seruan, kita sparring, nggak ada niat buat event, paling cuman info event dari luar. Kalau eventnya Pak Hafni VR gitu. Oh iya gue tahu kalau eventnya. Jadi ngasih informasi dari manapun. Jadi ini grup ini nggak terfederasi, jadi cuman semua pun bisa masuk. Gitu. Nah, pas di situ baru kita Kayak forum ya, komunitas. Iya. Kadang nyebar bokep juga sih, itu bokep gay. Iya, bokep gay suka disebar situ. Ini dong link grupnya. Stiker-stiker yang jorok tuh dia suka share situ. Panco nih. Awalnya iya random banget. Tapi makin sini gue mau coba cari admin dikelola grupnya supaya jadi kita kasih sanksi kalau ada yang kirim-kirim kayak gitu. Jadi karena grupnya sebenarnya rame banget. Berapa sekarang? WhatsApp lu 1025 ya segitu. Anjir. Lu nggak pindah ke Discord aja? Nanti minggu depan rencana pengen Discord. Oh. Udah ngomong sama temen gue. Iya, oke. Guys, sorry. Ini bentar lagi kan lu bakal ada event. Coba bisa ngomong dong. Eventnya tanggal berapa dan namanya apa? Oh, eventnya mundur. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mundur. Tanggalnya Tanggalnya belum ketahuan. Belum. Gak apa-apa, nama eventnya apa dan kira-kira tanggal berapa atau bulan apa? Soalnya FitLife nggak mau sponsor utama sih. Oh, iya. Ya, soalnya lu BA brand lain sih. Ya kan acaranya berdiri sendiri. Oh iya. Doang ya. Pengelolanya siapa aja sih? Sekarang pengelolanya lu doang berdua. Berdua. Oh, berdua doang. Sebentar. Kan tadi yang mulai Panco lu 2021. Lu juga Panco? Enggak, gua mah nggak panco. Oh, kok lu di sini? Hah? Ya ramen aja. Ramen aja. Gue bingung. Oke. Oh, lu nggak Panco sama sekali? Gua panco mah panco, cuma nggak jago. Oh. Oke, gue ada satu pertanyaan. Ini kan bukan olahraga yang nggak ada resiko. Oh iya, risikonya tinggi Panco. Tinggi. Pernah nggak di kejadian patah tangan di tempat lo? Di tempat gue lihat langsung gak pernah, tapi temen gue pernah ngalamin. Oke, kalau patah gimana kalau di event lu? Ya minta maaf lah. Habis. Enggak, ini kita lurusin lu nih. Kita lurusin lu nih. Selama event Panco kita nggak pernah kejadian kecelakaan. Nggak pernah cedera. Patah tangan nggak pernah, keseleo pun pernah nggak sih? Keseleo kan enggak ya? Mungkin ada, tapi nggak sampai patah tangan. Itu karena kita nggak hire wasit, kita punya tim yang memang profesional di dunia panco. Dan ini untuk newbie atau benar-benar open yang profesional pun boleh join? Panco ini. Kalau sekarang dulu sempet tahun lalu 2024 ada gak sih yang pro? Nggak ada. Oh, kita terbuka buat yang newbie sih. Tapi kalau yang promo join boleh? Nggak bisa. Oh, memang kalian udah ini ya. kelasnya, Ya, jadi udah lebih terukur. Iya, betul. Kalau tiba-tiba pro yang join kan Bentar. Berarti patah itu bisa terlihat sebelum Bisa. kejadian. Ya, jelasin Jar. Jadi gini, panco itu teknikal banget ya. Jadi justru salah ketika panco cuman tangan doang. Jadi di meja nih kita panco cuman kiri kanan. Nah, sedangkan kita sikunya nempel di ini ya, di meja. Nah, ketika kita nyerang ininya ke sana, ininya kena lawan nih, tapi kita berusaha buat melawan, nge-counter kayak gini. Nah, otomatis ini tuh ke arah sana, bahu ke arah sini. patah. Jadi humerusnya tuh muter. Namanya fraktur spiral. Jadi dia yang di atas, humerus yang di atas, kan humerus tuh ini sampai sini ya. Humerus atasnya ke sini, humerus bawahnya ke sana. Jadi muter. Shit. Patah. Harusnya gimana, Jar? Harusnya badan ikut. Jadi ketika badan ikut, netral. Si humerus itu ngikutin gerakan badan. Tidak standby di meja. Kalau di meja ditekan, yang forearmnya ke arah kanan, yang bahu ke arah kiri. Itu bisa patah. Sedang kalau kita panco, semuanya ikut. Bahkan kalau kalah pun ikut juga. Oh. Jadi tekniknya gini. Tapi banyak orang-orang yang bilang, masa panco badannya ikut? Itu yang bener. Itu yang bener. Kalau nggak bener patah. Gitu. Nah itu gue di TikTok waktu itu banyak banget ngasih edukasi soal itu. Bahkan gue punya bukti videonya orang patah juga di panco. Oke. Kan tadi lu bilang gak ada yang patah di event lu. Berarti kalau lu lihat orang itu salah teknik lu langsung berhentiin. Betul. Betul. Oh, langsung berhenti. Kita namakan fall. Jadi fall 2 kali gugur. Jadi gitu. ketika mau setup, ready go, ini udah jelek nih, fall. Ini event rules ini cuma ada di event kita pertama kali karena ini pemula sangat pemula. Bagus sih. Sangat pelajar. Jadi kayak bener-bener orang baru panco, pengen belajar. Kalau misalkan jelek tekniknya, ya udah patah. Sedangkan kalau pro nggak bisa. Pro ya udah patah aja. Karena rulesnya Dia udah siap. karena udah siap, udah Namanya udah pro, paham, iya. Gitu. Sedangkan mereka yang baru bahkan bener-bener nggak pernah nyentuh meja panco, mau coba ikutan ya udah. Tapi kita kasih syarat kalau teknik salah, fall 1, kedua fall 2. Dan sebelum kita mulai kompetisinya, kita benar-benar briefing. Jadi semua yang pemula maju ke depan,
cobain, rasain dulu caranya Panco gimana. Keren sih. Hmm. Organisir dulu sih bagus ya. Iya. Hebat sih. Event terakhir kalian kapan ya? Tahun lalu. Bulan apa? Oh, bukan tahun apa yang EIC? Iya sih. Desember ya Oktober. berarti ya. Desember, Iya, coy. Desember. Oh, di EIC. Panco X EIC. Berapa total pesertanya? Kita batasin banget karena kita cuma hamin 2 minggu ya. Berapa? 85. Itu aja lu batasin banget. Batasin. Kalau lu buka ratusan bisa. Wah, bisa banyak banget. Ratusan. Kita Panco pertama 250-an. Gila ya, animonya tinggi sekali ya. Tinggi. Sebentar, dari grup yang lu bikin tuh 1000 itu di situ memang ngeposting edukasi juga. Awal-awal iya, cuman makin kesini orang makin pinter. Jadi Oh, kayak pintar belajar sendiri. belajar sendiri. Dan kita kalau bisa di grup jangan bahas apa yang udah dibahas. Lu cari dulu. Ada yang baru masuk nih. Kita tuh coba cari dulu di Google atau di TikTok banyak kok. Gue nggak mau buat anak-anak ini tuh manja. Harus dikasih makan dulu. Iya. Karena orang yang serius pasti cara tahu sendiri. Iya sih. Kalau banyak nanya ujung-ujungnya dia nggak Panco lagi. Iya benar. Chat GPT aja. Iya. Ada sih. Kalau bokepnya nyari sendiri ya. Iya. Tapi kalau dibagi sih gua nggak nolak, Bro. Boleh. Kan genrenya beda-beda. Ada yang suka nggak suka. Furi demen sih. Ketawa lu gua lihat lu. Sama nih. Oh. Selama ini lu bikin event ini, orang-orang yang ada di dalam situ pernah nggak kayak, gue mau dong eventnya makin sering, misalnya setahun 2 kali, 3 kali. Lu kemarin setahun sekali doang ya? Setahun sekali. Dua kali. Oh, udah 2 kali. Lu udah selenggarain berapa kali? Nggak 2 kali, tapi dalam setahun ada 2 kali. Total yang lu pernah selenggarain berapa kali? Dua. Dalam 1 tahun? 1 tahun 2. Berarti baru tahun lalu lah kalian bikin dan langsung 2 kali ya. Ini maaf, ada hadiahnya nggak kalau menang? Ada lah. Kita eventnya nggak murahan, coy. Pasti ada hadiah. Maaf, dia agak baperan Ya masa ngikut acara nggak dapat hadiah? Gimana? Acara begitu? Oh ada. Bentar. Ada. Jangan gitu. Oh event yang lu suka ikutin nggak dapat hadiah ya? Gua tapi Sebentar, mungkin detail dulu. Maksud gue, kalau di Panco, pembagian kategorinya gimana sih? Berat badan kah? Tinggi badan kah? Kelas BB. berat badan. Berat badan. 80, min 85. Berarti kalau yang tinggi dirugikan dong? Enggak juga. Enggak pasti yang tangannya panjang yang rugi toh. Oh, Jadi Kalau kayak Ya, ucap kalau baba pasti kuat. ya bisa jadi sih. Cuman posisinya maksud gua kalau yang kalau yang pendek berat badannya gede kan juga Iya sih. ya kan? Bener dong? Iya. Berarti kayak powerlifting dong. dia mirip. Mirip. Powerlifting kalau misalkan di SBD kan kalau tangannya panjang biasanya jadi susah kan. Ya, deadliftnya gede. Gede, Ya. tangannya panjang. Kalau squatnya kakinya pendek jadi lebih kuat gitu. Kayak Panco kalau tangan lebih panjang dia suka pakai teknik top roll. Beda teknik? Beda teknik roll gini. Sedangkan kalau yang kecil pendek dia pakai hook. Hook tuh yang kesini. Tapi lebih menguntungkan jadi tangan panjang apa pendek sih sebenarnya? Tergantung orangnya. Dia di gift dengan genetik apa dan dia gimana Bisa manfaatin apa enggak? Oke. genetiknya. Tinggi badan ngaruh nggak? Kan meja nggak pernah berubah dong tingginya. Nah, ketika ada orang yang pendek dia bisa pakai level. Level itu kayak kursi. Tanjakan lagi di bawah. Jadi tingginya bisa sesuai. Oh, menarik ya. Tapi nanti rencana di tahun 2025 kita pengen bikin event Pepanco lagi. Ada kelas baru yang perbedakan tuh berdasarkan ras nanti. Jadi ada ras Cina, ya udah Cina semua di situ nanding. Oh. Mau nanya, ini tuh kalian berarti nggak under federasi? Federasi ada. Under federasi Bang Haf ini kan sih. betul. ISPF. Jadi di Indonesia ini federasi yang kita ketahui ada 2, POKPI sama ISPF. Kalau ISPF sekarang yang pembuatnya namanya almarhum Kotomi. Dia almarhum. Sekarang kita terusin lagi Oh. sama Tommy yang tinggi kurus. Ya udah Iya, gua gua tahu yang sering main di Ricky Daud. Betul. dulu Gua tahu. kurus, dulu Dia kurus. jago banget loh. Kayak top 2 ya, top 1. Iya, dia jago. Di Indo. Ya udah almarhum. prime-nya sih dia waktu itu. Iya. Iya. Cuma kan Panco nggak bisa di apa? Ada prime-nya masing-masing lah, masanya masing-masing. Waktu itu di sebelum dia meninggal, sebelum dia sakit, dia prime-nya emang sih top 1. Iya, gua tahu dia. Sebelum kita closing, ini kan 5 menit terakhir ya. Jangan dijawab dulu, gua mau nanya. Boleh pakai roid gak? Itu olahraga yang murah. Jadi gue pernah punya, bukan punya sih, temen gue punya kafe. Gue mau ngeramin kafe itu dengan olahraga Panco. Kafenya bangkrut. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala, Bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai.
join